amigurumi. Apa ini? Lucu nih. Amigurumi upset duck. Apa tuh? Aku nggak ngerti. Ada yang tahu nggak? Itu viral loh. Kalau orang-orang awam buat kayak gini tuh belajarnya lama nggak sih kak? Tergantung. Saya bisa nggak sih buat produk kayak Bisa. gini? Ini tadi ya kak ya. Ini Iya. ini meong ini. Kucing, ya. Meong. Banyak peminatnya yang boneka-boneka kayak gini? Banyak. Justru yang rame, apalagi sekarang ya, anak-anak muda itu sukanya full gantungan kunci di Iya. tasnya. Kelas 2 SD itu udah suka yang namanya bikin baju boneka Barbie. Kita cewek-cewek pasti suka main boneka Barbie ya. Oh, Nah, tahu-tahu. Aku juga mainin tuh. Oke, podium kali ini kita kedatangan tamu nih dari Mama Rajut nih. Tepuk tangan dulu dong. Halo Kak Dita. Halo. Apa kabar ini hari ini? Alhamdulillah. Nah, ini produk yang dibawa ini produk-produk kalau dulu tuh mungkin identik sama oma-oma nih Kak ya. Iya. Di sela-sela waktunya itu ngerajut gitu ya. Nah, ini produk dari Kak Dita ya. Ya. Apa aja nih Kak yang dibawa nih Kak? Sebutkan dulu aja nggak apa-apa dah. Ini kayaknya tas-tas belanjaan gitu nggak sih? Untuk yang ini apa ini Kak? Ini- Yang warna pink itu? Ini Tas juga. Iya, ini tas tapi lebih lucu ya Oh, kalau oh. cewek-cewek gemes tuh biasanya nggak tahan lihat yang lucu-lucu. Ini dari semuanya ini rajut. Rajut, ini full rajut. Oke. Kalau ini tadi kan combine, cuman rajutnya cuma di bagian Iya, iya, depannya iya. aja. Kalau ini full rajut. Oke. Terus ini banyak banget ya. Ini tas juga ya Kak ya. Dompet-dompet kuning. Itu dompet juga ya itu ya depannya. Nah, terus ini namanya amigurumi. Apa ini? Lucu nih. Amigurumi upset duck. Apa tuh? Aku nggak ngerti. Upset duck. Ada yang tahu nggak? Itu viral loh. Kartun ya? Apa sih Kak? Upset duck. Apa ya? Sempet viral upset duck ganci gitu dia. Oh, no. Tapi ini kita bikin versi rajutnya. Lucu sih ini. Terus ini ada SpongeBob. Ada Patrick. Oh iya deng. Patrick ya. Ini buat sendiri juga Kak. Iya. Iya, itu termasuk. Jadi kalau misalkan boneka-boneka yang dirajut itu namanya amigurumi. Amigurumi. Berarti dari Jepang. Dari mana ya? Amigurumi dari Jepang nih. Bahasanya bahasa Jepang nih. Pokoknya namanya amigurumi. Pokoknya semua boneka Mm-mm. yang dirajut Mm-mm. itu namanya amigurumi. Amigurumi. Ya, Terus itu betul. bunga ya? Itu hiasan ya? Itu apa sih? Sebenarnya ini coaster. Coaster Coaster itu? untuk Oh. Ini. Untuk emak. Iya. Oke. Gini. Nice. Masuk ya. Nah, lucu nih. Iya. Jadi namanya coaster apa ya? Tatakan Gelas. Tatakan jangan panas itu ya bisa iya, sih. iya, Biasanya betul, buat betul. ibu-ibu gitu ya, Kak ya. Benar. Sebelum masuk pembahasan lebih detail nih ada salah satu fun fact nih ya. Biasanya kalau orang yang datang ke sini kita tanyain background pendidikannya. Katanya Kak Dita ini pendidikannya tata boga. Betul. Nah, Pendidikan terakhir tata boga. kemarin tuh Kak, yang kuliner itu pendidikannya ada yang fisika, ada yang Oh, elektro kayak iya. gitu. Terus yang terakhir itu apa Kak? Lupa aku. Minyak goreng. Arsitek ya? Arsitek. Terus ini produk rajut lulusan dari Malah tata boga. Tata Boga. Itu gimana ceritanya dulu deh Kak sampai Iya. ke apa namanya? Produk rajut ini dari Tata Boga ini ceritanya dulu Masuk gimana? ke kerajinan sebenarnya itu hobi. Hobinya. Hobi. Oke. Dari kelas 2 SD itu udah suka yang namanya bikin baju boneka Barbie. Kita cewek-cewek pasti suka main boneka Barbie ya. Oh, Nah. tahu-tahu. Aku juga mainin tuh dulu. Oh iya. Harusnya kita udah kenal dari dulu main bareng Oh ya. iya. Terus Bikin Kak. baju. Heeh. Suka bikin baju terus diajarin sama neneknya temen buat ngejahit. Oh, neneknya teman malah yang ngajarin Malah buku. neneknya temen tuh Oke. bikin pola simpel Heeh. untuk boneka itu. Jadi bikin jas, bikin celananya gitu. Oke. Dari situ terus dipuji nih sama orang, lucu gitu kan. Kita jadi makin Buat lagi kayak gitu ya. ternyata gue bisa nih. Oke. Terus pelajaran di sekolah, tapi bukan merajut, lebih ke sulam. Sulam streaming, Sulam alis, bukan. Zaman dulu kayaknya belum ada Belum ya. ada.
Selang streaming tuh hobi. Emang hobinya kerajinan tangan. Tapi untuk kenal crochet rajut itu baru di tahun 2016. Baru 2016 kemarin. Karena ini kan sesuatu yang bisa kita pakai. Kalau boneka nggak bisa. Nggak bisa. Kalau iya, cuman boneka yang pakai, kita nggak bisa pakai. 2016 itu asal mulanya gimana? Memang ketemu ketemu orang terus request dibuatin produk atau ngelihat apa gitu terus aku buat kayak gini lah gitu. Awalnya cuma penasaran sebenarnya. Penasaran aja. Penasaran terus dilihat tetangga, bisa ya? Iya bisa, boleh dong bikinin gitu. Apa itu produk pertama itu, Kak? Pertama kali itu yang pun tas. Kalau dilihat sekarang, jelek banget. Masih ada nggak itu tasnya? Nggak bawa ya Kak? Iya, nggak bawa. Produk tas yang gede kayak gini, apa lebih gede lagi? Jadi dulu itu belum kenal sama jenis-jenis benang. Ini kan macam-macam. Ini tuh benang sebenarnya. Ini nyebutnya benang, Kak? Ini benang, bukan kain, bukan. Ini benang. Iya, tapi dia jenisnya bulu gitu. Ini juga benang. Bludru ini. Sok tahu. Ini itu benang. Belum kenal itu, jadi masih pakai benang wool. Wool yang biasa di pasaran itu. Iya. Jadi hasilnya masih enggak banget deh. Enggak banget ya. Sampai ini di tahun 2026 berarti udah 10 tahun nih, Kak. Oh iya ya. 10 tahun ini. Saya malah nggak berasa ini. Produk yang nggak dibawa apa sih, Kak? Yang nggak ada di sini? Yang nggak ada di sini tuh baju, jaket-jaket gitu. Terus jaket full bisa? Bisa. Ada di rumah BUMN yang mau penasaran boleh main. Itu bukannya lama banget kalau buat kayak gitu? Kan rajut satu persatu kan, nggak pakai mesin kan? Enggak. Terutama yang bunga yang mbaknya lihat. Oh ini kenal juga sama mbaknya itu? Itu paling lama 1 minggu. 1 minggu buat produk itu? Iya. Tapi nggak full 1 hari buat gitu kan? Cuma di selan-selannya apa gimana? Selan-selan ini bahasa Indonesia apa sih? Iya di jeda ya. Di jeda. Ya pasti di jeda kan kita butuh makan, butuh ibadah, punya anak juga. Hewan-hewan juga. Tak lihat ini ada. Ini tadi ya Kak ya. Ini meong ini. Kucing, ya. Meong. Banyak peminatnya yang boneka-boneka kayak gini? Banyak. Justru yang rame, apalagi sekarang ya, anak-anak muda itu sukanya full gantungan kunci di tasnya. Selama ada 10, satu tempat kalau bisa 5. Ya di tas itu kayaknya 5 gantungan kunci yang kayak gini-gini tuh. Makin berisik kating makin grandil seru. Ya Bahasa Gunung Kidulnya kating grandil kan namanya. Ini cara buatnya gimana Kak? Coba saya ajarin salah satu aja deh buat ini. Gimana ya? Ini gimana pakai alatnya apa deh? Nama alatnya itu khusus crochet itu namanya hakpen. Jadi jarumnya itu dia kayak gini bentuknya. Oke, tahu kayak ada kayak kail pancingnya gitu. Nah kalau untuk amigurumi kayak gini tuh dia pasti awalnya tuh bikin magic ring. Magic ring itu kayak Iya ini yang bulatan nih, yang sini nih. Jadi dari sini dulu nih dia. Dari bawah kan? Iya. Kalau ini kan dia lepas-lepasan dulu ya, bikin badannya dulu, palanya dulu. Oh ini dipisah-pisah? Iya. Oh oke. Berarti badannya ini dulu, terus ini buat sendiri, gini-gini gitu tuh? Iya, pokoknya gitu-gitu. Emang beda Kak sulam sama rajut? Beda. Jadi rajut itu benar-benar real benang. Enggak bawa sih, saya lupa juga. Benang satu pieces, ibaratnya ini benang nih. Nah kita bentuk sampai jadi sesuatu. Itu namanya rajut. Kalau sulam? Kalau sulam ada medianya. Semisal tahu. Ya, semisal ini medianya, ini kain, semisal ini kain. Nah, terus kita bikin deh bentuk gambar. Nah, yang saya bilang saya kurang bisa dipamerin. Kurang bisa dipamerin karena kurang bisa dipakai. Jadi, oke, kita tinggalkan ini, kita cari yang bisa kita pakai. Iya. Gitu. Kalau sulam waktu dulu itu yang apa namanya lingkaran itu? Aku pernah itu. Pemindang ya bahasa Indonesianya. Oh itu namanya sulam bukan rajut ya? Iya bukan, beda. Jadi kalau rajut itu benar-benar dari helaian benang. Kalau benang-benangnya gini beli di mana Kak? Nah, emang kalau di Wonogiri ada? Wonogiri itu sebenarnya ada, tapi cuman benang kayak gini, ya kayak gini nih, yang kayak gini, yang bentuk-bentuk apa ya, polyester, nama benangnya polyester. Ini jenisnya polyester. Gede gitu ya kayak benangnya ya?
dia ada ukurannya. Ada D27 sampai dengan 30. Kayaknya polyester paling besar 30 sih. Kalau yang udah kayak gini nih kan bulu-bulu terus lembut lucu kayak gini nggak ada. Nggak ada di Wonogiri. Nggak ada. Mesen di mana tuh? Solo ada? Apa Solo di Jakarta? Bandung. Oh iya, paling banyak Bandung sih. Tapi kalau nanti Wonogiri ini rajutnya mungkin bisa naik, pasti nanti ada supplier dari Wonogiri tuh Kak. Iya, bismillah ya. Nah, bismillah ya. Semoga. Ini belum nemu nih pengrajin rajut di Wonogiri. Belum ada. Nah itu yang aku mau tanya lagi Kak. Ada nggak sih selain Kak Dita itu di Wonogiri gitu loh? Belum 1 tahun saya di sini. Sebenarnya pernah ngeliat ibu-ibu sambil dagang tuh sambil ngerajut. Cuman mau nyapa tuh takut ya. Karena orang baru. Takut tiba-tiba, ih ibu lucu banget. Kayak pengen ngambil alih gitu loh. Sini gitu kan. Ayo ibu kita gabung gitu. Join klub kita gitu. Iya, masuk komunitas yuk Bu, kita bikin komunitas merajut Wonogiri misal. Tapi dari sosial media belum dinaikkan ya Kak ya? Belum sih ya. Karena terakhir itu saya fokus di gabung di Dekranasda Kabupaten Tanggamus, Lampung. Ya, di Lampung. Temen rajut tuh sebenarnya banyak. Yang terdekat ada Wonosobo. Dieng. Iya itu. Terus ya yang terdekat masih itu sih ya. Sejauh saya di sini yang terdekat Wonosobo. Kalau di Lampung banyak ya Kak ya? Di Lampung tuh sebenarnya ada berapa? Ya ibu-ibu juga. Tapi kalau yang komunitas bukan kenalan online tuh rata-rata mama-mama Gen Z. Mama-mama Gen Z, mama-mama milenial mendekati Gen Z. Iya. Nanti bisa nih Kak di Wonogiri main sosmed, kemudian nanti bisa masuk ke pendidikan. Bisa banget ini nanti kita coba ya Kak ya, nanti siapa tahu nih bisa ngembangkan di Wonogiri gitu kan. Iya benar. Kayak kemarin anyaman-anyaman itu juga masuknya dari pendidikan juga Kak. Anyaman bisa juga gitu. Jadi ekstrakurikuler itu. PKK. Bisa ini saya dipanggil. Nah itu. Bisa banget. Tolong lagi free nih. Kalau pakai mesin ada nggak Kak? Ada. Ini produknya ada yang pakai mesin? Kalau ini full tangan. Tangan semua. Ada, sebenarnya saya ada bikin juga. Dia mesin tapi masih dibilang manual karena perlu diputar pakai tangan. Perlu di juga. engkol. Iya. Engkol. Ya, beginikan itu diputar, ya itulah pokoknya. ada. Tapi itu hanya untuk wearable yang bisa dipakai. Yang bisa dipakai. Jaket, gitu, outer baju. gitu-gitu. Iya outer gitu. Harganya bisa separuh dari harga manual. Oh gitu, karena lebih cepat ya. Iya, dia nggak terlalu makan banyak benang. Dia juga mempercepat waktu, mempersingkat proses pengerjaannya. Kalau dari Kak Dita sendiri main di mesin nggak? Ada juga yang mesin tadi itu. Ada, tapi ya baru 2 kali saya bikin. Oke, kalau untuk pemasarannya gimana nih Kak? Di mana ini dipasarkan? Ini ada label harganya juga, pastinya ada offline-nya juga ini. Di Wonogiri sudah ada offline-nya belum? Offline sejauh ini masih di rumah BUMN. Di online-nya kita masih mainnya di Instagram. Belum masuk marketplace. Belum. Sebenarnya ini ya kesulitan perajut itu kan lumayan, harganya agak lumayan. Karena kan itu skill ya, keterampilan, terus waktunya lumayan juga. Ada beberapa yang mungkin kesulitan untuk dapat yang sesuai, jadi mereka bisa turunkan harga gitu. Belum siap untuk Mbak yang itu loh lebih murah. Gitu. Kalau orang-orang awam buat kayak gini tuh belajarnya lama nggak sih Kak? Tergantung. Saya bisa nggak sih buat produk kayak gini? Bisa. Ayo kita bikin kelas. Oke. Cocok gitu Kak. Jadi kayak buat buat yang muda dulu kayak lingkaran gitu. Iya. Lingkaran bisa. Yang pertama itu bikin chain. Chain itu yang tadi, yang bawah itu tadi ya? Apa ya yang namanya chain itu bahasanya? Rantai. Betul, pinter. Ini dia juga buat di rumah ini. Sampingan jadi juga. Bikin rantai dulu. Jadi itu dia dibikin rantai dulu, nanti baru masuk ke jenis-jenis
ininya. Oh, ada tahapan-tahapannya. Ada. Oh, pertama kamu level 1-nya selesaiin dulu rantai. Langsung untuk bikin magic ring biasanya udah pusing dah, tinggalin aja. Beletot-beletot. Iya. Nggak. Karena lebih sulit untuk bikin magic ring tuh lebih sulit sih menurut saya pribadi. Iya, awal-awal tuh justru malah bikin tas dulu. Tas dulu malah. Oke. Kalau amigurumi tuh lumayan repot. Iya. Ininya lebih rumit. Iya. Dia ada pengurangan, ada penambahan, ada ini luar. Ini tadi nggak ada ringnya? Nggak ada. Ini beda lagi tekniknya berarti? Ada dong, ada. Ini karena ini dia dari sini nih. Oh, dari kaki. Terus nanti bikin kaki sebelah, terus bikin lagi sebelah, nanti dijadiin satu. Bikin bokongnya dulu, lanjut ke atas badannya, perutnya gitu sampai lehernya. Di dalamnya ada kapasnya nih, Kak? Namanya dakron. Kapas kamu bilang. Dakron ini. Kalau di Instagram tadi berarti sistemnya Kak Dita itu ngerjain dulu, ada ready stocknya, baru dipasang di IG. Sebenarnya biasanya sih PO. Oh, ada PO-nya. Tapi kalau ini kenapa ada barang ready? Karena ya itu tadi, karena gabung tadi di Dekranasda. Kalau misalkan ada pameran kan kita harus ada ready stock. Betul. Tapi jujur ini baru semua sih yang zaman dulu ini nih, sisa ini doang. Oh, oke. Oh, sama ini, sama si dia ini yang mungil. Oke. Paling banyak apa, Kak, kalau di PO di Instagram itu? Tas. Sebenarnya tuh kayak ada pengaplikasian kayak ini nggak bisa dilihatin ya. Apa itu? Celana saya kan saya tempelin. Gak apa-apa, nanti naik meja bisa nggak kakaknya? Nggak bisa. Oke, nggak bisa, Kak. Nggak bisa ya. Ya pokoknya aplikasi untuk baju. Jadi baju gitu diaplikasikan rajutan. Itu namanya aksesoris bukan sih? Kalau cowok nyebutnya aksesoris gitu ya? Ya baju sih ya. Kita jual baju sebenarnya, cuman ada rajutannya. Ada rajutannya. Gitu. Oh, oke. Itu ibu-ibu pejabat suka banget sama yang kayak gitu. Berarti ini apa namanya, customernya masih banyak dari Lampung? Masih. Ini juga masih nunggu bahan buat ngerjain. Ada proyek juga, ada pesanan juga. Ada orderan sedikit lah. Satu pesanan yang paling mahal berapa, Kak? Yang pesanannya ibu pejabat itu tadi loh. Oh ya, paling jaket sih ya. Jaket itu ada yang dari 500 sampai dengan 800.000. Tapi masih masuk, tak kirain sampai jutaan, Kak. Saya udah termasuk murah dibanding teman-teman yang lain. Karena teman-teman yang lain tuh sudah main 1,5, 1,2 gitu. Iya. Ya masih terjangkau itu, Kak. Siapa tuh yang bilang mahal? Susah loh itu buatnya. Desainnya tuh dari pemikirannya Kak Dita sendiri, apa requestan atau bagaimana itu? Kalau untuk yang kayak tadi tuh PO biasanya mereka punya pemikiran sendiri. Tapi ada juga beberapa yang atas pemikiran saya. Oke. Ada sih tas Bottega itu apa ya namanya? Cable bag itu. Oh, cable bag tahu saya. Ya. Okay. Itu saya bikin juga versi rajutnya. Oh. Sebenarnya itu ikut kelas ya. Kak Dita buka kelas. Belum sih sejauh ini. Saya yang ikut kelas, saya muridnya. Oke. Kalau tas-tas kayak gini tadi kan kalau jaket itu sampai 500-an ribu ya. Kalau tas seperti ini, Kak, berapa ini, Kak? Kalau yang ini 185. Itu udah saya turunin ya. Aduh, Ibu maaf jangan lihat. Masih masuk ini. Aduh, salah ini. Ini emang harusnya 500, Kak. Harga segitu. Kalau untuk kayak Bottega itu tadi yang cable bag itu 500. Kalau rajut gini ngantuk nggak sih, Kak? Awal kepikiran ya karena gini terus jenuh. Terus pernah nggak sih, Kak, kayak gitu, Kak, ngantuk jenuh kayak gitu terus nggak kan jadi kah gitu? Dari duduk, oke, lagi semangat nyender, nanti udah nyender, oke, begini, makin turun tidur. Ya emang begitu. Berarti yang buat lama itu tidurnya itu ya? Ya emang begitu, tapi memang begitu prosesnya. Apalagi kalau ibu-ibu punya anak, moodnya gimana itu ngerasain itu loh buat kayak gitu. Pas anak lagi rewel, dibialang nih anaknya. Rada dikit gimana itu, Kak? Malam ngerjainnya apa gimana kalau punya anak itu? Untungnya alhamdulillahnya anak-anak itu pengertian. Oh, nggak rewel. Kalau yang paling ini, Kak, dapat proyek nggak? Misalnya berapa biji kayak gitu? Pernah ikut, tapi itu
bareng temen ya, dia dapat project. Sebenarnya ini ada aja sih ya, kalau kita kayak ibaratnya di daerah itu paling mudah itu cari teman sesama perajut yang punya project besar, gabung di situ. Kalau komunitasnya itu ya. Ya nggak bisa dibilang komunitas juga, partner. Bisa dibilangnya partner lah. Saya pernah ngerjain pertama kali itu brand, boleh nyebut nggak sih? Boleh. Ya. Brand baju Azalea apa ya namanya? Udah mau nyebut lupa. Iya. Zara, Azalea. Pokoknya itulah ya. Jadi tuh aplikasi Granny Square gitu. Granny Square tuh kayak yang di celana ya. Aduh nggak bisa dilihatin, mohon maaf. Nanti diinput. Iya. Jadi tuh Granny Square gitu ditempel di baju pada saat itu. Oke, berarti dapatnya dari teman justru. Partner gitu ya. Berarti gitu. semakin banyak partnernya semakin banyak orderannya. Keuntungan. Jadi kita tuh sebagai sesama pengrajin jangan saling sikut. Gue nih yang dapat. Saling tendang aja. Gitu. Saling support. Saling support. Iya, jadi kan kita ini namanya kerajinan tangan. Kalaupun kita dapat yang banyak, nggak mungkin kita kerjain sendiri. Terus ini Kak Dita tadi cerita-cerita di luar. Tadi sempat bilang juga memang asalnya dari Lampung, baru ke Wonogiri itu bulan Agustus 2025. Iya betul. Kalau di Lampung kan mungkin ada ya temen kayak gitu ya. Tapi kalau di Wonogiri tadi kan kesusahannya memang mencari yang sefrekuensi bidang ini tuh susah banget ya Kak ya. Sejauh mana Kak? Ini kan sudah lama banget ini. Belum ada satupun ketemu sama orang kayak gitu. Di Wonogiri ketemu ini maksudnya yang bisa ngerjain ini gitu ya. Sebenarnya kalau yang main project itu justru saya mainnya pengrajin luar. Oh, dari luar. Ini misalnya Kak Dita dapat project. Misalkan saya punya project terus nanti ngajakin temen yang di luar. Oh, dari luar yang bisa dari luar, juga. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari daerah Jawa, dan dari Palembang gitu-gitu. Tapi mereka udah punya bahan sendiri-sendiri ya? Apa dikirimin bahan tuh juga? Misalkan sesuai dengan requestan ininya tadi ya, orderan kita tadi, baru nanti deal kita belanja masing-masing biasanya. Ada juga yang sistemnya di drop dulu ke si punya yang dapet ini, nanti baru didistribusikan gitu ke pengrajin-pengrajinnya. Tapi rata-rata jauh. Teman-teman rajut saya rata-rata jauh sih. Oh, tak kirain dari Kak Dita dapat project, bahannya dikirim-kirim kayak gitu. Kan takutnya nanti kualitasnya gimana Kak? Emang sama benang itu? Kan pakai link ya kita. Nah, ini kan dunia digital katanya. Oh iya. Bisa pakai link ya. Tapi kan sama gitu kualitasnya, bisa dipastikan sama. Sama kan, linknya satu. Oh, linknya sama. Oke. Oh iya ya. Pakainya satu pembelian di situ ya. Iya. Di satu toko harus yang merek ini, yang harga sekian, bentuknya begini, begitu kodenya kan ada kode juga, kode sekian gitu. Jadi nggak akan salah. Nggak akan salah ya. Salah. Takutnya kan nanti ini lebih murah pakai yang ini aja kayak gitu kan. Iya, nanti beda kualitas. Kualitas nggak pakai lagi kayak gitu ya. Terus di Wonogiri mau ngapain lagi nih Kak? Buka workshop kah? Buka kelas kah? Rencananya sih mau gitu ya. Tapi pelan-pelan deh kayaknya. Konten Kak, nanti konten pasti rame Kak. Iya, sayangnya itu agak gaptek soalnya. Nge-live sambil ini Kak. Nge-live sambil bikin kayak gini. Udah pernah nge-live. Suaranya nggak keluar, kenapa ya? Oh, ini kenapa nanti ya kalau nge-live tuh suaranya suka gitu. Oh, suaranya sendiri. Tak kirain HP-nya. Suara sayanya. Nggak tahu, masih belum. Bisa lah kakaknya aja di sini ngomongnya bisa kok, masa di live nggak bisa. Ini sebenarnya deg-degannya dari kemarin. Oke, berarti ini nanti kita tunggu sore nanti Kak Dita akan live ya di channelnya Mama Rajut. Nanti sore nih Kak. Udah dari kemarin ya. Terus udah mempersiapkan. Ini masih dingin. Saya juga nih Kak, masih dingin banget. Masih dingin, grogi sangat ya ini di sini. Oke. Kedepannya nih Kak, selain produk-produk ini, ada nggak mungkin ambisi produk lain nih Kak yang mau masuk di Kak Dita nih? Misalnya apa ya? Sepatu mungkin? Sepatu rajut ada nggak sih? Ada, sepatu rajut ada. Mungkin apa lagi gitu Kak yang belum kesampaian sampai hari ini? Lebih ke wearable ya Pak, baju, jaket. Ada. Mau rencana itu ada.
Mudah-mudahan cepat terrealisasikan. Berarti masuk ke fashion. Iya. Oh, cocok nih Kak. Lebih hobi ke situ ya kayaknya. Duitnya lumayan. Custom apa kita nyebutnya custom rajut kayak gitu. Ini cocok Kak sama bisnisnya kita. Oh ya. Jadi kita kan juga ada custom jersey, ada custom iya, pakaian muslim. Ya nanti bisa juga nanti masuk. Bisa kali collab ya. Pakaian muslim itu kita tempelkan rajutan. Bisa banget. Kalau selama ini terkait dengan kualitas aman ya? Nggak ada keluhan-keluhan gitu ya? Dari awal sampai sekarang. Sejauh ini karena saya juga mulai pakai ya bilangnya, karena jujur Li, kalau bikin untuk sendiri tuh nggak jadi. Mulai pakai gimana maksudnya? Mulai pakai produk sendiri gitu. Sebelumnya itu tiap mau bikin, punya kepikiran ini nanti deh. Nanti gitu. buatnya nanti. Pas mau dilanjutin sendiri. lupa mau bikin apa ya ini tadi udah ada bentukannya tapi nggak dikerjain. Aman sih, insya Allah aman sejauh ini. Beberapa tahun ada yang pakai juga masih ada. Tasnya dilihat masih sering dipakai juga. Happy. Kalau ini tadi kan juga kolaborasi dengan rumah BUMN ya. Nah itu apa namanya? Kan sebenarnya rumah BUMN itu ada juga nanti tindak lanjutnya ke kelas dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau sejauh ini di rumah BUMN sampai ke tahap apa? Hanya apa namanya? Titip barang atau gimana? Karena sampai tindak lanjut kah? Iya, baru kan. Saya baru juga. Oh, baru. Bulan apa, Kak? Bulan apa ya? Pokoknya sebelum puasa itu loh. Seminggu atau 2 minggu sebelum puasa. Biasanya rumah BUMN itu ada tindak lanjutnya gitu. Mungkin belum ya, karena kepentok puasa juga. Kalau yang di Wonogiri Kak, UMKM-nya gimana itu? Menurut Kak Wanda lagi, Kak Dita nih UMKM di Wonogiri. Masih makanan terus apa yang kreatif itu banyak juga? Enggak sih, itu udah oke ya. Maksudnya kayak apa itu kemarin lihat sepatu ya kan, ada sepatu kan, terus apa ekoprint ya? Ekoprint juga ada, iya, yang batik kan ada. Itu juga lucu sih ya. Kak Dita tahu nggak kalau di Wonogiri ada coklat batangan? Oh iya. Ada produksi minyak goreng. Oh iya. Ada produksi mie instan. Banyak pokoknya Kak. Oh mie instan lihat tuh kemarin di rumah BUMN juga ada. Ada mie instan ya, cuman belum sempet aja. Belum sempet nyicipin, nanti dicicipin ya. Oke. Pokoknya nanti di sini itu, terutama di podium ya, kita akan ngecek satu persatu UMKM di Wonogiri. Makanya kemarin juga ketemu coklat, ketemu kopi, ketemu ketemu rajut, kemarin ada anyaman kayak gitu-gitu ya. Harapannya nanti ke depannya karena ini Wonogiri, terus Kak Dita udah jadi warga Wonogiri ya? Iya, sudah jadi warga Wonogiri. Sudah resmi. Produknya produk Wonogiri, nanti juga kita bantu promosikan dari marketplace asli Wonogiri kayak gitu Kak. Kita punya marketplace namanya tuh Kak Regar Market di belakangnya Kak Dita itu. Oh iya. Ya. Oke, mungkin terakhir ini Kak Dita, saya lebih biasanya bintang tamu itu saya ngasih saran ke anak muda kayak gitu. Nah ini karena Kak Dita ini adalah ibu rumah tangga. Nah ini sarannya buat ibu rumah tangga gimana nih? Kak banyak kan gosip-gosip kayak gitu-gitu Kak. Nah ini apakah bisa nih gosip-gosip tambah juga keterampilan kayak gitu? Sebenarnya kayak ibu rumah tangga tuh justru lebih banyak waktu menurut saya ya. Menurut saya karena saya lebih santai, ibu-ibu santai ini. Lebih banyak waktu. Kayak sekarang tuh kan mudah ya untuk menambah pemasukan tadi tuh, bisa lewat konten yang bisa ngonten, kayak yang ngerajut bisa ngerajut gitu. Mungkin lebih dikembangkan lagi dan disupport oleh bapak yang jelas, bapak yang ada di rumah tersebut. Tolong ya bapak support istri-istrinya biar makin pede sih. Kebanyakan soalnya ibu-ibu tuh suka nggak pede, kemudian mungkin takut waktunya terbuang untuk keluarga kayak gitu. Tapi nggak ada salahnya buat mencoba ya Kak. Iya, coba aja dulu. Lagian ya hari gini gitu kan. Hari gini ya, jangan gitu-gitu terus ya Kak ya. Oke, gitu Kak Dita. Terima kasih banyak sudah mau mampir di sini. Semoga produk rajutnya semakin dikenal ya. Terus banyak partner-partner terutama di Wonogiri bermunculan.
Terus kita kedepannya bisa kerjasama ya. Amin. Masuk produk Wonogiri, dipromosiin di marketplace Wonogiri, kemudian nanti produknya bisa go nasional bahkan internasional. Amin ya Allah. Oke, gitu aja. Kita akan kembali lagi di podium di sesi berikutnya. Terima kasih semuanya.